Oke guys, sekarang kita mau nyoba kemampuan dari DJI Neo ya. Ini baru aja saya beli, jadi saya belum tahu eh, kelebihan dan kekurangan dari drone ini. Kita mau nyoba serasak serusuk di kebun ya teman-teman. Kalau sebelumnya saya udah sering pakai itu SJRC F22, dan ya tentunya teman-teman juga tahu ya kalau jenis drone aerial itu nggak bisa dipakai buat main serasak serusuk gitu ya, dia harus terbang tinggi. Untuk drone ini dia bentuknya kecil, ringan, mungkin sangat mudah untuk main di tempat-tempat yang sempit. Kita coba aja ya. Oke, sekarang kita coba belusukan dulu ya teman-teman. Kita coba menggunakan remote RCN3 yang bawaan dari drone-nya sendiri ya teman-teman ya. Kita coba survei dulu ya di perkebunan ini dengan mode rendah di ketinggian sekitar 1 meter aja dari tanah ya. Oke. Yang saya rasakan sekarang itu ya lumayan enak sih ya, menggunakan remote ini sangat halus ya, tidak ada kejutan yang membuat kita susah untuk mengendalikannya. Nah ini kita coba bisa kita lihat ini tanjakan ya teman-teman ya, jadi drone-nya terus saya naikin pelan-pelan mengikuti kontur tanah yang menanjak ini ya, sambil kita menghindari daun-daun atau ranting pohon yang ada di sini. Nah untuk jarak ini mungkin sekitar 113 meter ya teman-teman ya. Kita masih lanjut ya, menjauh dari arah yang saya berdiri pertama kali tadi ya. Nah kita coba melewati pepohonan ya, di sela-sela pohon ini ya. Ketinggian tetap saya pertahankan sekitar 1 meter dari permukaan tanah. Nah di sini teman-teman bisa lihat nih ya, banyak pohon-pohon karet juga ya. Ya ini kan awalnya di sini ini perkebunan karet sih sebenarnya, cuman sekarang karetnya udah dibabat habis, mau diganti sama sawit ya. Oke, kita lanjut, kita mutar dulu ya. Nah untuk kamera cukup jernih ya, sehingga ranting-ranting yang kecil itu bisa terlihat dan kita bisa menghindari dengan akurat ya teman-teman ya. Oke, kita ambil jarak aman aja dulu karena saya masih baru ya, tangannya masih belum fleksibel ini ya. Oke, ini kita menggunakan mode aerial biasa ya teman-teman ya. Untuk FPV saya masih belum berani ya. Kita coba kembali.
Oke, kita belok lagi ya, kita lewati di bawah pohon ya. Ini 50 cm ya dari permukaan tanah. Saya cukup berhati-hati. Kita lanjut ke samping pondok ya, kita lanjut lagi. Nah ini teman-teman ya, saya coba explore dulu ya pohon ini. Yang namanya pohon, kalau kita orang Kalimantan bilang ini pohon papaken atau pempaken ya. Ini sejenis tumbuhan kayak durian juga, tapi beda jenis lah ya. Dan pohonnya nggak sebesar pohon durian sih ya. Kalau pohon durian alami itu kan pohonnya besar-besar, tinggi bisa sampai 30 meter ya. Kalau ini ya kurang lebihnya sekitar 10 sampai 15 meter lah ya. Kurang lebih kayak pohon nangka gitu ya. Nah, kita lanjut, ini kita lihat bibit-bibit sawit yang belum dipindahkan ke lokasi penanaman ya. Nah, itu saya sedang konsentrasi berdiri ya. Iya, kita cukupkan dulu menggunakan remote ya. Cukup mudah sih ya. Untuk selanjutnya mungkin saya akan mencoba mode follow ya teman-teman, untuk mengikuti jalur yang pertama tadi ya. Ini saya gunakan mode follow. Saya setting sudah ya, ini datar dan jarak pendek ya. Kalau jarak pendek ini kira-kira sekitar 1 sampai 2 meter dari tubuh kita. Kemudian ketinggiannya ya sekitar sebahu kita lah ya, 1,5 meter gitu lah ya. Kenapa saya lebih memilih jarak pendek dan datar ini? Karena ini saya sedang di kebun ya. Saya rasa ini karena banyak halang rintang, daun-daun dan ranting pohon, jadi tidak memungkinkan untuk menggunakan settingan yang tinggi dan jarak jauh untuk mode follow ini. Oke, kita coba seberapa gesit. Dan nah, ini dia nabrak daun teman-teman ternyata, dan nggak bisa move on dia. Jadi terpaksa saya ulangi lagi mode follow ini tadi ya teman-teman. Dan setelah beberapa kali saya singkirkan daun dari kamera tadi, ternyata drone-nya tidak bisa lagi mengikuti saya ya. Jadi mode follow-nya itu otomatis close ya, mungkin ya batal gitu ya. Jadi terpaksa saya ulangi lagi dari awal mode follow-nya. Oke, kita cukup dulu mode follow-nya. Selanjutnya kita menggunakan drone ya. Ini drone-nya jarak pendek aja ini ya, takutnya kena ranting atau pohon kan. Ini jarak sekitar 6 meter ya. Nah, dia balik lagi nih ya. Perlu teman-teman ketahui ya, sebenarnya file di drone-nya untuk drone ini dia dua file ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut, ini adalah mode circle teman-teman ya. Untuk mode circle ini dia senternya di kita, dan ini saya setting untuk 4 meter aja. Dan ini adalah mode roket 10 meter ya.
dan dia muter. Nah kemudian kembali turun lagi, sama seperti mode drone tadi. Filenya itu dua ya, naik dan turun itu dia beda file. Oke. Ya, ini lanjut, ini mode direction track ya. Untuk direction track ini saya cukup berhati-hati karena drone mengikuti kita dari depan. Nah, untuk areal-areal yang penuh dengan rintangan ini kita harus bisa memperhitungkan. Ini saya mohon maaf ya teman-teman ya. Sejak tadi saya nenteng-nenteng pisau ini. Bukan maksud apa-apa, ini karena saya memang sedang di kebun ya. Jadi jangan disalahpahami. Nah, jadi itu tadi ya, saya udah melakukan beberapa percobaan untuk drone DJI Neo ini. Pengalaman saya kalau untuk terbang rendah dan manuver-manuver menggunakan remote RCN3 lumayan mudah dibandingkan dengan drone saya yang sebelumnya. Cukup halus, tidak ada hentakan-hentakan, jadi mungkin sangat cocok buat teman-teman yang suka belusukan gitu ya. Kemudian untuk mode follow itu juga lumayan bagus, tapi tadi kita ada satu kali gagal tadi ya, karena kebetulan ada daun yang menghalangi kamera sehingga drone akhirnya berhenti untuk follow, dan saya udah berkali-kali ternyata tetap nggak bisa dan harus diulangi lagi follownya ya. Untuk fitur yang lain drone juga ya lumayan lah ya. Pokoknya untuk drone DJI Neo ini saya rasa cocok buat orang yang suka bikin video-video keseharian atau apa, karena dia bisa menggantikan kameramen gitu ya. Mungkin itu aja dulu video dari saya. Kalau mungkin teman-teman ada pengalaman yang lain untuk dalam hal memakai DJI Neo ini, bisa komen di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.